Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani dengan NIM 22060082. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Teori-teori klasik pembangunan ekonomi, ada 4 pendekatan. Nah, literatur klasik pasca Perang Dunia Kedua dalam pembangunan ekonomi telah didominasi oleh 4 aliran pemikiran utama yang saling bersaing. Yang mana yang pertama adalah model tahapan pertumbuhan linear, yang kedua teori dan pola perubahan struktural, yang ketiga revolusi ketergantungan internasional, dan yang keempat ketergantungan internasional. Dan yang keempat kontra revolusi pasar bebas neoklasik. Beberapa tahun belakangan ini telah muncul pendekatan eklektik dengan menggabungkan yang terbaik dari semua teori klasik. Para pemikir dasawarsa 1950-an dan 1960-an memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahap pertumbuhan ekonomi yang berurutan yang harus dilalui semua negara. Pada dasarnya, ini adalah teori ekonomi pembangunan yang mensyaratkan adanya kuantitas serta kombinasi tabungan, investasi, dan bantuan luar negeri yang tepat agar negara-negara berkembang dapat bergerak di sepanjang jalur pertumbuhan sebagaimana sebelumnya negara-negara yang lebih maju. Dengan demikian, pembangunan menjadi sinonim dengan pertumbuhan ekonomi agregat yang berlangsung cepat. Nah, pendekatan tahapan linear ini sebagian besar tergantikan oleh dua aliran pemikiran yang bersaing pada tahun 1970-an. Aliran pertama yang berfokus pada teori dan pola perubahan struktural menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik dalam upaya menggambarkan proses internal perubahan struktural yang dilaksanakan negara berkembang pada umumnya agar berhasil menciptakan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Aliran kedua, revolusi ketergantungan internasional, lebih radikal dan politis. Aliran ini memandang keterbelakangan dalam kaitannya dengan hubungan internasional dan kekuasaan domestik, kekakuan lembaga, dan struktur ekonomi, serta berkembang di antara negara-negara dunia. Teori ketergantungan cenderung menekankan kendala lembaga dalam politik, baik internal maupun eksternal, terhadap pembangunan ekonomi. Penekanan diletakkan pada perlunya kebijakan baru dan utama untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Semua tujuan ini dan tujuan egaliter lainnya diupayakan untuk mencapai dalam konteks perekonomian yang makin tumbuh dan berkembang, tetapi pertumbuhan ekonomi sendiri tidak terlalu diagungkan, yang justru membuat model tahapan linear dan perubahan struktural yang merupakan hal yang utama. Pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Tahapan pertumbuhan Rostow, pendukung paling berpengaruh dari model pembangunan tahapan pertumbuhan, adalah Walt Rostow, sejarawan ekonomi berkebangsaan Amerika. Menurut Rostow, transisi dari sejarawan ekonomi kebangsaan Amerika keterbelakangan ke perekonomian maju dapat diuraikan dalam serangkaian langkah atau tahap yang harus dilalui semua negara, seperti yang dikemukakan Rostow dalam bab pembuka bukunya The Stage of Economic Growth. Buku ini menyajikan secara sejarawan ekonomi menggeneralisasi perjalanan sejarah modern semua masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai dimensi perekonomian dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari 5 kategori. Masyarakat tradisional prakondisi sebelum lepas landas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, lepas landas, tahapan menuju kematangan ekonomi, dan tahap konsumsi massal yang tinggi. Semua tahap ini tidak hanya deskriptif, tahapan itu juga tidak sekedar
sebagai cara menggeneralisasi suatu observasi atas fakta tertentu tentang urutan perkembangan masyarakat modern. Semuanya memiliki logika yang kuat dan berkesinambungan. Pada akhirnya, tahapan ini merupakan teori tentang pertumbuhan ekonomi dan secara lebih umum, sekalipun tampak masih parsial sekaligus merupakan teori tentang sejarah modern secara keseluruhan. Selanjutnya, model pertumbuhan Harold Domar. Setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekadar mengganti barang-barang modal yang habis itu rusak. Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlakukan adanya investasi yang merupakan tahapan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita mengasumsikan adanya hubungan ekonomi antara jumlah total persediaan modal K dan total GDP Y, misalnya jika $3 dari modal selamanya diperlukan untuk menghasilkan tahapan GDP tahunan sebesar $1, berarti setiap tahun tambahan neto pada persediaan modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan dalam arus output nasional atau GDP. Selanjutnya, hambatan dan kendala. Jika kita kembali ke teori tahapan pertumbuhan dan menerapkan persamaan 3,7 dalam versi sederhana kita tentang model pertumbuhan Harold Domar, kita mengetahui bahwa salah satu strategi pertumbuhan ekonomi yang paling mendasar adalah meningkatkan bagian pendapatan nasional yang ditabung. Nah, hambatan utama atau kendala dalam upaya pembangunan menurut teori ini adalah relatif rendahnya tingkat pembentukan modal di kebanyakan negara miskin. Namun, jika suatu negara benar-benar ingin mengalami pertumbuhan pada tingkat katakanlah 7% per tahun, dan seandainya negara ini tidak dapat menghimpun tabungan dan investasi pada tingkat 21% dari pendapatan nasional, rasio akhir modal output agregat adalah 3 dan hanya mampu menabung sebanyak 15%. Negara ini dapat memenuhi kekurangan atau kesenjangan tabungan sebesar 6% ini melalui bantuan luar negeri atau investasi swasta asing. Dengan demikian, kendala modal dalam pendekatan tahapan pertumbuhan dan pembangunan menjadi alasan dan dalam kaitannya dengan politik perang dingin, sarana opportunities untuk membenarkan transfer bantuan modal dan teknologi secara besar-besaran dari negara-negara maju ke negara dunia ketiga. Kemungkinannya adalah model Marshall Plan lagi, tetapi kali ini bagi negara-negara berkembang. Kemudian syarat perlu versus syarat cukup. Beberapa kritik terhadap model tahapan pertumbuhan. Nah, mekanisme pembangunan yang terkandung dalam teori tahapan pertumbuhan tidak selamanya dapat diterapkan. Alasan utamanya bukan karena kondisi lebih banyaknya tabungan dan investasi bukan merupakan syarat perlu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tapi karena tabungan dan investasi yang lebih banyak bukan merupakan syarat cukup. Marshall Plan berhasil bagi Eropa karena negara-negara Eropa yang menerima bantuan itu memiliki kondisi struktural, lembaga, dan sikap yang diperlukan, yang terintegrasi dengan baik, sarana transportasi yang baik, maju, tenaga kerja yang terlatih dan terdidik dengan baik, adanya motivasi untuk berhasil, serta adanya birokrasi pemerintahan yang efisien untuk menggunakan model baru yang mereka peroleh secara efektif. Selanjutnya, model perubahan struktural. Teori perubahan struktural berfokus pada mekanisme yang diterapkan negara-negara terbelakang untuk mengubah struktur perekonomian domestik mereka, dari yang tadinya sangat menekankan pertanian subsisten tradisional menjadi perekonomian lebih modern, lebih berorientasi perkotaan, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Selanjutnya, teori pembangunan Lewis. Model dasar, salah satu model teoritis awal tentang pembangunan yang sangat terkenal dan berfokus pada transformasi struktural perekonomian subsisten primer adalah model yang dirumuskan oleh Arthur Lewis di pertengahan dasawarsa 1950-an, yang kemudian dimodifikasi, diformalkan, dan diperluas oleh John Fay
dan Gustav Reines. Model 2 sektor Lewis menjadi teori yang menjelaskan proses pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki surplus tenaga kerja selama hampir seluruh dasawarsa 1960-an dan awal 1970-an, dan ada kalanya masih diterapkan. Adapun kritik terhadap model Lewis. Meskipun model pembangunan dua sektor Lewis tampak sederhana dan secara umum mencerminkan pengalaman sejarah pertumbuhan perekonomian di negara-negara barat, 4 asumsinya dasarnya tidak sesuai dengan realitas kelembagaan dan perekonomian di kebanyakan negara berkembang dewasa ini. Pertama, model itu secara tersirat mengasumsikan bahwa tingkat transfer tenaga kerja dan penciptaan lapangan tenaga kerja di suatu modern berbanding proporsional dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Perubahan struktural dan pola pembangunan. Seperti halnya model Lewis, analisis pembangunan mengenai perubahan struktural berfokus pada proses yang berlangsung secara berurutan yang harus dilalui suatu negara di mana ekonomi, industri, dan struktur lembaga negara terbelakang ditransformasi sejalan dengan waktu agar industri dapat menggantikan pertanian tradisional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, revolusi ketergantungan internasional. Selama dasawarsa 1970-an, model ketergantungan internasional mendapat banyak dukungan, khususnya di kalangan intelektual negara berkembang sebagai akibat dari meningkatnya ketidakpuasan terhadap model pertumbuhan dan model perubahan struktural. Sekalipun teori ini makin kehilangan kemasyhuran selama dasawarsa 1900 dan 1970-an. Sejumlah versinya muncul kembali di abad ke-21 ketika beberapa pandangan pendekatan. Selanjutnya, model ketergantungan neokolonial. Pemikiran pertama yang penting model ketergantungan neokolonial adalah pendekatan yang muncul dari pemikiran Marxis. Model ini menghubungkan eksistensi dan langgengnya keterbelakangan terutama pada evolusi sejarah sistem kapitalis internasional yang sangat tidak setara dalam hubungan antara negara kaya dan negara miskin. Selanjutnya, model paradigma palsu. Pendekatan kedua dan kurang radikal dari teori ketergantungan internasional dalam pembangunan adalah model paradigma palsu. Model ini mengaitkan keterbelakangan dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan para pakar penasihat internasional yang mungkin bermaksud baik tetapi kurang memiliki informasi yang jelas, bias, dan etnosentris dari badan-badan bantuan negara-negara maju dan lembaga donor. Selanjutnya, tesis pembangunan dualistis. Pemikiran yang terkandung secara implisit dalam teori-teori perubahan struktural dan secara eksplisit dalam teori-teori ketergantungan internasional adalah gagasan tentang dunia terdiri atas masyarakat mendua, negara-negara kaya dan negara-negara miskin, segelintir orang kaya di tengah-tengah galimang kemiskinan. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi. Terlepas dari perbedaan ideologi yang terkandung dalam semua model itu, para pendukung model ketergantungan neokolonial, paradigma palsu, dan dualisme menolak penekanan eksklusif pada teori-teori ekonomi neoklasik tradisional yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan GDP sebagai tujuan utama pembangunan. Kontra evolusi neoklasik, fundamentalisme pasar. Menggugat model statis, pendekatan pasar bebas, pilihan publik, dan ramah pasar. Argumentasi utama teori kontraevolusi neoklasik menyatakan bahwa keterbelakangan merupakan akibat dari pengalokasian sumber daya yang buruk. Karena kebijakan penetapan harga yang tidak tepat dan terlalu banyaknya campur tangan negara yang diwakili oleh pemerintah negara berkembang yang terlalu aktif. Teori kontraevolusi neoklasik dapat dikelompokkan ke dalam 3 komponen pendekatan. Yang pertama, pendekatan pasar bebas, pilihan publik, dan pendekatan ramah pasar. Selanjutnya, pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional.
Pijakan lainnya dari argumentasi pasar bebas neoklasik adalah penegasan bahwa literasi pasar nasional akan mendorong tambahan investasi domestik dan luar negeri sehingga meningkatkan laju akumulasi modal. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan GDP, hal ini sama dengan menaikkan tingkat tabungan domestik yang memperbesar rasio modal tenaga kerja dan pendapatan per kapita di negara-negara berkembang yang sangat kekurangan modal. Pertumbuhan neoklasik Solow terutama mewakili kontribusi penting yang memengaruhi teori pertumbuhan neoklasik, sehingga penggagasnya Robert Solow kemudian mendapat hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Model ini berbeda dari rumusan Harold Domar dengan menambahkan faktor kedua, yaitu teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan memperkenalkan variabel bebas. Tidak seperti halnya koefisien tetap dalam asumsi skala hasil yang konstan atau tetap model Harold Domar, model pertumbuhan neoklasik Solow menunjukkan adanya hasil yang semakin menurun dari tenaga kerja dan modal secara terpisah serta hasil konstan dari kedua faktor itu bersama-sama. Kesimpulan dan implikasi sama halnya dengan revolusi ketergantungan yang populer dan dalam dasawarsa 1970-an, pendekatan kontra revolusi neoklasik yang berkibar dalam dasawarsa 1980-an memiliki akarnya pada pandangan ekonomi berbaur dengan ideologi dari dunia berkembang dan permasalahan. Selanjutnya, teori pembangunan klasik mempertemukan berbagai perbedaan. Dalam bab ini, kita telah meninjau berbagai teori dan pendekatan yang saling bersaing untuk mempelajari ekonomi pembangunan. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Fakta adanya berbagai kontroversi yang sifatnya ideologis, teoritis, ataupun empiris menunjukkan bahwa studi tentang pembangunan ekonomi merupakan telaah yang menantang dan juga menyenangkan. Bahkan jika dibandingkan dengan ilmu ekonomi lainnya, ilmu ekonomi pembangunan tidak memiliki doktrin atau paradigma yang secara universal diterima. Sebaliknya, jika kita melihat adanya pola gagasan dan pemahaman yang terus bermunculan yang secara keseluruhan menyediakan dasar untuk mengkaji berbagai kemungkinan pembangunan kontemporer di berbagai negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Nah, selanjutnya komponen-komponen pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, akumulasi modal. Akumulasi modal akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan di masa depan. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Sekarang kita akan membahas komponen 3. Kemajuan teknologi yang dibagi banyak ekonom merupakan komponen paling penting. Kemajuan teknologi dan bentuknya yang paling sederhana merupakan hasil dari peningkatan secara melaksanakan tugas-tugas tradisional seperti menanam tumbuhan, membuat pakaian, atau membangun rumah. Terdapat 3 klasifikasi dalam kemajuan teknologi. Pertama, netral, hemat tenaga kerja, dan modal. Selanjutnya, kesimpulan. Sumber kemajuan ekonomi dapat dilacak ke berbagai faktor, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa investasi-investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya fisik manusia yang ada, meningkatkan kualitas sumber daya yang produktif, serta meningkatkan produktivitas semua sumber daya spesifik melalui hasil penemuan inovasi dan kemajuan teknologi adalah faktor-faktor yang telah dan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat manapun. Selanjutnya, model pertumbuhan neoklasik Solow. Model pertumbuhan neoklasik Solow menyebabkan Robert Solow dan Massachusetts Institute of Technology dianugerahi penghargaan Nobel, barangkali merupakan model pertumbuhan ekonomi terbaik yang dikenal oleh orang. Meski model Solow dalam beberapa konteksnya menjelaskan secara lebih baik, tetap menjadi titik referensi dasar bagi literatur di bidang pertumbuhan dan pembangunan. Baiklah, sekian
Materi yang dapat saya sampaikan atau jelaskan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.